Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nasmiruddin di channel 111819393. Baik, di kesempatan CSL kali ini saya akan melakukan pemeriksaan sistem sensorik dan juga sistem koordinasi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan rutin terlebih dahulu. Pertama, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus. Jadi di sini saya akan memberikan rangsangan menggunakan berupa kapas. Di sini nanti saya akan meminta pasien untuk bagaimana pasien menentukan di manakah lokasinya saya ini memberikan rangsangan, dan saya meminta pasien nanti untuk menyebutkan lokasi-lokasi tersebut. Oke, baik. Yang pertama, di sini kita lakukan raba halus dengan melakukan secara halus tanpa menekan bagian subkutan. Yang pertama kita lakukan di area tangan. Pak, ini daerah saya berikan rangsangan halus di daerah mana? Tangan kiri. Oke, kemudian kita berikan rangsangan halus kemudian di daerah kaki juga. Baik Pak, saya berikan rangsangan ini di daerah mana? Kaki kanan. Kalau ini Pak, kaki kiri. Oke, setelah kita berikan rangsangannya, kita meminta pasien untuk mengatakan di mana rangsangan yang lebih terasa. Apakah ada ketidakseimbangan di antara bagian kaki atau tangan dan juga bagian sinistra atau dextra. Ada ketidakseimbangan? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Yaitu pemeriksaan sensasi nyeri superficialis. Jadi yang pertama saya akan menggunakan jarum. Oke, jarum ini pertama saya rasakan sensasi nyerinya di daerah kulit saya. Kemudian saya akan melakukan memberikan sedikit rangsangan kepada kulit jari tangan bagian dextra dan bagian sinistra. Dimana sebelum itu tadi pasien seharusnya diminta untuk menutup mata. Nah, Pak, menutup matanya. Kemudian kita coba kembali untuk melakukan rangsangan di daerah superficialis, di daerah tangan dan juga di daerah kaki, baik itu di daerah dextra maupun di daerah sinistra. Kemudian kita menanyakan pasien di manakah daerah yang sensasinya lebih tajam. Tapi Pak, waktu tadi saya berikan tusukan sedikit, di mana daerah yang paling tajam? Tidak ada. Oke, baik. Karena pasien mengatakan tidak ada daerah yang lebih tajam, berarti pasien merasakan hal yang sama ketika saya memberikan rangsangan di tangan maupun di daerah kakinya. Di sini jika seandainya pasien mengatakan ada daerah yang lebih tajam, maka terlebih dahulu kita berikan rangsangan atau sensasi di daerah tersebut ke area yang lebih normal. Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan nyeri dalam atau nyeri tekan. Baik, di sini nanti di bagian massa otot dari pasien saya akan memberikan penekanan dan saya akan menilai di manakah area atau letak yang penekanannya menurut pasien ini lebih kuat atau lebih tinggi. Tapi Pak, boleh saya? Oke, baik. Di sini kita berikan tekanan di area antara ibu jari dan jari telunjuk. Nyeri Pak. Di sini kita meminta pasien untuk mengatakan apakah ada nyeri yang mendalam atau tidak ada. Tidak ada. Oke, selanjutnya kita lakukan di area kanan atau area tangan di daerah sinistra. Tapi Pak, boleh dikasih nanti saja. Ada nyeri tekan Pak? Tidak ada. Oke, baik. Di sini hasilnya normal karena pasien tidak merasakan adanya gangguan nyeri atau adanya nyeri tekan yang berlebihan. Oke, selanjutnya pemeriksaan sensasi tekan. Jadi di sini pemeriksa meminta pasien untuk menutup matanya terlebih dahulu. Pak, boleh tutup matanya.
Kemudian pasien memberikan berupa tekanan menggunakan benda tumpul di daerah dari tangan pasien atau daerah superior di daerah tangan dari pasien. Kemudian pasien diminta untuk menilai apakah ada perbedaan nyeri antara daerah satu dan daerah selanjutnya. Tadi Pak, ada perbedaan nyeri yang kita rasa? Tidak ada. Tadi Pak, ada perbedaan nyeri yang kita rasa? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita lakukan pencubitan, tetapi tidak terlalu menekan di daerah subkutannya agar supaya menghindari luka atau gesekan yang berlebihan. Tadi Pak, ada kita rasa perbedaan di antara kiri dan kanan? Tidak ada. Oke, di sini pasien juga dalam keadaan normal karena tidak sama sekali merasakan adanya perbedaan tekanan di area-area yang telah saya tadi memberikan sedikit tekanan. Oke, baik, selanjutnya pemeriksaan sensasi suhu. Jadi di mana pertama-tama kita akan mengambil tabung yang telah berisi air panas atau air hangat dan juga air dingin. Kemudian pemeriksa akan terlebih dahulu mencobanya dan merasakan di area kulitnya perbedaan antara kedua dari tabung ini. Baik, selanjutnya di mana pasien nantinya akan diminta untuk kembali mengatakan atau kembali menilai manakah air tabung yang berisi air hangat dan manakah tabung yang berisi air yang dingin. Tadi Pak, boleh kita rasakan lebih, kita bilang bahwa di mana yang mana tabung yang dingin yang mana tabung panas. Atau Pak, boleh diluruskan dulu tentunya. Oke Pak, ini rasanya apa? Hangat. Oke. Selanjutnya ini Pak, rasanya apa? Ini. Oke. Selanjutnya ini Pak, rasanya panas. Ini panas. Oke, kemudian ini Pak, rasanya apa? Ini panas. Kemudian ini panas. Kemudian ini panas. Ini lagi. Ini. Oke, Pak, apakah ada perbedaan panasnya atau dinginnya ketika saya tadi mencobanya di daerah tangan dan daerah kaki? Baik itu tangan sebelah kiri beda sama tangan sebelah kanan, atau kaki sama tangan, atau kaki kanan dengan kaki kiri. Tidak ada di. Oke, baik, karena di sini pasien tidak merasakan juga adanya perbedaan, maka pasien dalam keadaan normal. Jadi orang normal akan merasakan perbedaan di antara sebanyak 2,5 suhu. Karena pasien Bapak Rahman tadi mengatakan perbedaannya sama, otomatis Bapak Rahman ini merasakan perbedaan 2,5 derajat suhu antara suhu hangat dan suhu dingin yang saya berikan kepada rangsangannya kepada tadi kaki dan juga di tangan dari pasien. Yaitu pemeriksaan sensasi gerak dan posisi. Jadi di sini pasien kembali diminta untuk menutup mata. Pak, boleh tutup matanya terlebih dahulu. Kemudian pemeriksa nantinya akan menggerakkan antara jari-jari baik jari kanan dan maupun jari kakinya. Kemudian nanti akan dipisahkan antara jari yang akan diperiksa dan juga akan yang tidak diperiksa. Dan jika jari yang diperiksa tidak boleh adanya pergerakan aktif yang dilakukan. Kemudian nanti pemeriksa akan meminta pasien untuk mengatakan apakah ada disposisi atau perpindahan posisi di antara jari-jari yang kita periksa. Jadi Pak, kita relaksasikan apakah ada perbedaan atau perubahan posisi Pak? Ada. Baik. Apakah ada perubahan dan perbedaan posisi? Ada.
Oke, baik. Selanjutnya kita periksa di area kaki pasien. Apakah Anda kita rasakan sebuah getaran atau sebuah pergerakan? Ada. Apakah Bapak merasakan adanya perubahan posisi juga, Pak? Ada. Oke, baik. Jadi di sini pasien juga masih dalam keadaan normal, karena di mana pasien dapat mengetahui adanya perubahan posisi dan adanya juga pergerakan yang saya berikan di kaki dan juga di tangan dari pemeriksaan sensasi getar atau vibrasi. Ya, Pak, tangannya dulu. Baik, di sini alatnya menggunakan garpu tala. Terlebih dahulu saya ambil alatnya. Selanjutnya garpu tala ini, ujung dari garpu atau pangkal dari garpu tala ini akan kita berikan indikasi di daerah ligamentum calcaneofibular atau biasanya dikatakan di area kaki dari penderita atau pasien. Baik, di sini yang kita nilai itu adalah intensitasnya dan kemudian vibrasinya. Apakah ada vibrasi atau tidak ada? Oke, terima kasih. Itu pemeriksaan dari tes koordinasi. Di sini yang pertama kita akan melakukan tes equilibrium. Yang pertama itu tes Romberg, di mana di sini sudah ada pasiennya, di mana pasien yang pertama kita minta untuk berdiri tegak dan merapatkan kakinya, boleh pakai kaki. Kemudian nanti pasien akan diminta untuk membuka dan menutup matanya. Karena di sini yang kita mau lihat itu ada tiga, yaitu lesi prospektif, sensorik akuatik, dan juga adanya lesi pada cerebellum. Jadi yang pertama kita nilai itu lesi prospektif, di mana yang pertama pasien diminta untuk berdiri tegak dan tidak menutup matanya atau membuka matanya. Di sini pasien diminta untuk membuka matanya, kemudian pasien diminta untuk menutup matanya. Di sini jika terjadi lesi pada prospektif pada pasien, maka pasien akan tiba-tiba akan terjatuh atau hilang keseimbangan. Kemudian jika terjadi, tadi Pak boleh buka matanya. Jika terjadi adanya lesi pada cerebellum, maka pasien cenderung berdiri dengan membuka kakinya. Tetapi di sini pasien masih saja merapatkan kakinya, maka dalam hal ini pemeriksaan lesi prospektif dan juga cerebellum pada pasien itu masih dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya masih pada tes equilibrium. Jadi tes keduanya itu tes tandem walking, di mana pasien akan diminta untuk berjalan lurus, di mana jari-jari dari pasien akan sejajar dengan tumit dari pasien. Di sini pasien akan diperintahkan berjalan, yang pertama dengan membuka mata dan kedua dengan menutup mata. Tadi Pak bisa dari sana pergi. Oke, Pak, kita akan berjalan, di mana kita harus mengikuti garis ini dan tidak boleh keluar dari garis ini, Pak. Jadi sesuai arahan tadi, Bapak boleh lakukan sekarang. Oke, Pak. Oke, Bapak, stop Bapak. Selanjutnya Bapak kembali ke tempat semula. Bapak berjalan dan Bapak harus menutup matanya, mengikuti arahan saya sesuai arahan tadi. Oke, di sini karena pasien dapat berjalan atau melakukan aktivitas dengan baik dan kakinya sejajar, maka di sini pasien dalam keadaan normal karena tidak ada sama sekali terjadi kesalahan yang saya perintahkan kepada. Selanjutnya itu tes non equilibrium. Yang pertama itu tes finger to nose test, di mana di sini pasien nanti akan diminta untuk mengekstensikan tangannya dan kemudian ujung jari telunjuk dari pemeriksa harus dia kena. Begini, tadi Pak, Bapak nanti harus pegang hidungnya dulu, hidungnya ekstensikan tangannya di hidungnya, kemudian menyentuh jari saya. Jadi ini akan dilakukan secara bergantian, tangan kanan dan tangan kiri, dan kemudian secara berotasi, pertama agak lambat, kemudian agak cepat, dan kemudian cepat.
Oke Pak, Bapak bisa melakukannya sekarang. Tangan kanannya duduk, oke. Agak cepat lagi Pak, agak cepat. Oke, agak cepat lagi Pak, agak cepat lagi Pak, agak cepat lagi Pak. Oke baik. Kemudian nanti menggunakan tangan kirinya. Agak cepat lagi Pak. Oke, baik. Di sini pasien dapat melakukan secara normal dan secara baik. Maka di sini pasien juga masih dalam keadaan normal. Itu masih tes non equilibrium, di mana tes ini itu tes dysdiadokinesia, di mana pasien nanti akan diperintahkan untuk melakukan sonasi dan supinasi secara pertama perlahan dan kemudian secara cepat. Kemudian di sini kita nilai nanti apakah ada kerusakan di daerah apakah ada kerusakan di kinesianya atau tidak ada, maka akan ditandai dengan adanya di mana pasien tidak dapat menghentikan atau pasien tidak dapat melakukan secara baik dan juga secara cepat nantinya ketika diberikan arahan dari pemeriksa. Tapi Pak, boleh kasih begini tangannya, kemudian kita kasih begini kan. Jadi kita lakukan secara perlahan dulu, kemudian secara cepat. Oke, baik. Oke, baik. Lebih cepat Pak, lebih cepat. Oke, baik. Cukup. Baik, di sini pasien juga masih dalam keadaan normal karena di mana pasien melakukannya dengan sangat baik dan juga sangat sesuai prosedur yang dokter berikan. Baik, terima kasih untuk video CSL kali ini. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan rutin kembali.